Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang kau beri bagi setiap kami. Kami punya kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Petrus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan ini dihadirkan di hari ulang tahun bangsa Indonesia. Dan memang sangat menarik sekali ketika firman Tuhan ini saya melihat di ayat yang ke-15 itu. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, itulah sejatinya kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya. Apa itu? Berbuat baiklah. Lakukanlah kebaikan itu. Let your moderation be known to all men. Biarkanlah kebaikan hatimu dilihat semua orang. Walau mungkin ketulusanmu, walau mungkin kebaikanmu, sepertinya tidak berterima. Atau mungkin direspon dengan tidak baik. Tapi sejatinya firman Tuhan menegaskan bahwa perbuatan baikmu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Bahkan perbuatan baikmu itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Lihatlah, penting sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang yang tidak hidup dalam kebenaran itu, bahwa orang yang masih menyalahgunakan kebaikan orang itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi pengantar dari nats ini. Nats ini dituliskan oleh Rasul Petrus tentunya sesuai dengan namanya. Dan kita bisa melihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Dituliskan kepada orang percaya yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Dan ini adalah mewakili daerah bagian dari Turki modern saat ini. Petrus menulis surat ini sekitar tahun 62-64 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Bukan Siro ya, tapi Nero. Nero itu jahat banget ya, sampai tidak ada yang bermimpi berharap punya nama seperti Nero. Tapi Siro bagus lah ya.
Pada saat itu orang Kristen mengalami tekanan yang luar biasa beratnya dan mengalami penganiayaan yang membuat mereka terhempas karena begitu kejamnya pemerintahan Romawi ketika itu. Dan surat ini ditulis dalam konteks penderitaan yang dialami oleh orang Kristen pada abad pertama, di mana dikatakan di ayat yang ke-11 itu mereka hadir sebagai pendatang dan perantau. Namun itu semakin menegaskan bahwa kata pendatang dan perantau itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Dan tentu saja tidak disukai oleh warga kerajaan dunia ini. Lalu, apa yang menjadi isi dan penegasan dari firman Tuhan pada saat ini? Isi yang lebih sederhana, hiduplah sebagai pendatang dan perantau. Itu yang dikatakan oleh ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12 itu. Dan memahami bahwa orang percaya memang bukan bagian dari dunia ini. Jadi tentu sajalah dunia ini tidak menyukai orang percaya dalam Kristus. Artinya di sini kita bisa melihat refleksi buat kita sebagai pendatang dan perantau. Masihkah kita juga mengikatkan kebahagiaan, sukacita kita kepada dunia ini? Sebab lagi-lagi pahami kita bukan warga kerajaan dunia. Lalu yang kedua, ketaatan kepada pemerintah seperti apa yang dikatakan ayat 13 sampai ayat yang ke-15 itu. Artinya orang Kristen dipanggil untuk hormatilah otoritas pemerintahan sebagai bagian dari ketertundukan kita kepada Allah kita. Artinya ketaatan ini bukan karena pemerintah itu sempurna, tapi mau dikatakan adalah kita melakukannya karena kita taat tunduk kepada Tuhan Allah kita. Lalu apa yang ketiga, hiduplah dalam kemerdekaan tanpa harus menyalahgunakannya. Seperti yang dikatakan oleh ayat 16 dan ayat yang ke-17 itu. Hiduplah dalam kemerdekaan, tapi jangan pernah menyalahkan kemerdekaan itu. Lalu apa yang bisa kita lihat menjadi penegasan dari nats firman Tuhan pada saat ini? Penegasan yang pertama yang bisa kita petik tidak lain adalah orang Kristen itu memang pendatang dan perantau di dunia ini. Orang Kristen bukan warga dunia ini, tapi warga kerajaan Allah. Lalu yang kedua yang mau ditegaskan, perbuatan baik adalah sebuah keharusan dan menjadi kesaksian akan dunia ini. Itu dikatakan oleh ayat ke-12. Lalu apa yang ketiga menjadi penegasannya? Taatlah kepada pemerintah sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah. Ayat 13 sampai 14 mengatakannya. Selama perintah pemerintah tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, orang Kristen harus taat. Lalu apa yang keempat? Yang mau ditegaskan, hiduplah dalam kebaikan. Sebab dengan kebaikanmu, itu akan membungkam fitnah-fitnah, kepicikan-kepicikan orang bodoh. Itu dikatakan oleh ayat yang ke-15 itu. Lalu apa yang kelima yang mau ditegaskan, ingatlah kemerdekaan dalam Kristus harus digunakan untuk kebenaran. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-16 itu. Bahwa hidup dalam kebenaran, itulah tanda orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang terakhir, sikap hidup orang percaya dalam masyarakat, itu harus terlihat nyata. Kalau kita mengatakan kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya tingkah laku perbuatan kita terlihat nyata di dalam kehidupan aktivitas setiap kita. Maka ketika tema kita mengatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Yang pertama sekali, milikilah kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi jangan lagi berpikir bahwa kalau sudah dibebaskan, lalu sesuka hati kita melakukan keberdosaan itu. Enggak, Tuhan pasti marah. Lalu apa yang kedua?
Jalanilah kehidupan yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-12 itu. Ketika kita hidup baik, di sana kita menunjukkan bahwa kemerdekaan dalam Kristus tidak hanya memberi kita hak, tetapi juga menjadikan kita pribadi yang bertanggung jawab untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau benar, kita warga kerajaan Allah. Lalu apa yang ketiga? Kaitan temanya, taatlah kepada otoritas pemerintah ketika itu. Kemerdekaan itu, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih, kalau kasih Tuhan, bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan bukan berarti kebebasan tanpa batas. Tapi sebagai orang merdeka, kita tetap diingatkan selalu dan selalu untuk taat kepada pemerintah dan otoritas yang ada. Lalu apa yang keempat? Yang keempat, ketaatan dan kebebasan. Ayat 15 mewakilinya. Kebebasan kita dalam Kristus harus ditunjukkan melalui setiap tindakan yang baik yang menyatakan kebenaran iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab di sanalah sejatinya kemerdekaan dalam Kristus itu. Lalu, apa yang menjadi refleksi buat setiap kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, memahami identitas kita sebagai pendatang dan perantau. Kita mungkin bisa bertanya dalam diri kita, apakah kita menyadari bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini? Kalau menyadari, sudahkah kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Tuhan? Lalu apa yang kedua yang harusnya menjadi refleksi buat setiap kita? Gunakanlah kebebasan itu untuk kebaikan. Gunakanlah kemerdekaan itu untuk memerdekakan. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga tidak lain adalah milikilah ketaatan kepada Tuhan Allah sebagai kekuatan di dalam menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab orang yang beriman dan mengimani kemerdekaan itu akan hidup taat. Taat kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini dengan segala isinya. Lalu apa yang keempat? Yang keempat, jadilah saksi yang hidup dengan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kelima? Pahamilah tanggung jawabmu dalam kebebasan itu. Kebebasan dalam Kristus bukan berarti bebas untuk melakukan apapun, berbuat sembarangan. Tapi kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Bukan kebablasan seperti apa yang sedang viral pada saat ini. Lalu apa yang keenam? Asahlah sikap hormat dan tindakan kasih dalam kehidupan setiap kita. Itu harus diasah, itu harus diperbaiki hari lepas hari. Sehingga sikap hormat dan kasih itu menjadi bagian dari setiap kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Tanda orang merdeka adalah orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Makanya mari bertanya dalam diri kita, apakah hidup kita sudah hidup di dalam hormat dan takut kepada Tuhan? Adakah hidup kita akan takut akan Tuhan itu sudah mempengaruhi setiap keputusan yang kita nyatakan, yang kita keluarkan, ungkapan, bahkan relasi kita dengan sesama di dalam kehidupan kita. Sebab itulah sejatinya pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Pribadi yang dimerdekakan di dalam Kristus. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Dan sejatinya kamilah pribadi yang dimerdekakan oleh darah-Mu. Sehingga itu terlihat nyata di dalam setiap tindakan, aktivitas, ucapan, dan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.